Sudah bisa dilihat semua ya? Kita akan belajar tentang sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan. Gaster itu dari kata lambung, intestinal itu dari kata usus. Ya, jadi kita akan belajar alur dari sistem pencernaan pada manusia yang nanti akan kita lanjutkan dengan sistem metabolisme tubuh. Nah, ya. Oke. Sebagai pengantar, kenapa sih kita harus belajar tentang sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal? Kita harus belajar dengan sistem pencernaan karena sebetulnya untuk manusia hidup, untuk manusia tumbuh, bukan hanya semata-mata hidup, tapi tumbuh, manusia itu akan membutuhkan makanan. Ya, nah, makanan yang kita makan itu nanti tidak dalam bentuk mentah yang dibutuhkan manusia, melainkan makanan itu harus menjalani serentetan reaksi kimiawi sehingga nanti zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita hanyalah zat-zat molekuler yang dirubah dari zat yang dengan zat yang kita makan. Ya. Nah, jadi apa sih fungsinya kita makan? Kalau kamu taunya fungsi kita makan pokoknya enak aja, kenyang aja, kan gitu ya. Nah, tapi sebetulnya pada hakikatnya makanan itu punya fungsi untuk tubuh kita secara esensial. Apa fungsinya? Yang pertama, dia itu adalah menghasilkan tenaga. Bagaimana caranya dia menghasilkan tenaga? Dengan serangkaian reaksi kimia. Nanti ada glikolisis, glukogeneogenesis, dan sebagainya. Ya, nah, sehingga hasilnya nanti kita dapatkan dalam bentuk kalori. Kemudian yang berikutnya, apalagi tujuan fungsi atau makanan pada tubuh manusia? Yang berikutnya adalah fungsinya untuk mensintesis enzim-enzim yang ada di dalam tubuh. Karena kita tahu kalau kita makan nasi, bukan nasinya yang mau kita ambil untuk sel tubuh kita, melainkan kandungan dari nasinya yaitu glukosa. Ya. Nah, nasi adalah polisakarida yang akan dirubah menjadi disakarida, dirubah lagi menjadi monosakarida berupa glukosa. Dengan berbagai enzim yang ada di tubuh kita, mulai dari mulut sampai dengan saluran pencernaan yang bagian bawah. Oke. Yang berikutnya, melakukan pertumbuhan dan pembelahan sel. Ya, nah kan suka kamu mendengar, ih udah gede aja ya, perasaan dulu ketemu masih kecil. Nah, kamu kadang suka nyeletuk, iyalah orang dikasih makan, kalau nggak dikasih makan kecil terus, gitu kan ya. Nah, kenapa kok kalau yang dikasih makan bisa gede, kalau yang nggak dikasih makan nggak lebih gede? Tuh, ya. Nah, jadi intinya karena makanan yang kita olah, ya nanti jadi ada kandungannya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, oleh tubuh digunakan untuk melakukan pertumbuhan dan pembelahan sel, termasuk juga nanti akan ada pergantian sel. Dari sel yang mati, digantikan lagi dengan sel-sel yang baru. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, memperbaiki sel-sel yang rusak. Tadi saya sudah bahas ya. Misalnya saja kita pada saat keadaannya sakit. Pada saat tubuh kita mengalami keadaan sakit ataupun tidak sakit sekalipun, sebetulnya setiap saat tubuh kita mengalami kerusakan sel. Ya, nah sel-sel yang rusak tadi harus digantikan lagi dengan sel-sel yang baru. Makanya ada yang namanya regenerasi sel namanya. Nah, regenerasi sel ini membutuhkan energi yang kita peroleh dari makanan. Ya, dan yang terakhir, fungsi dari makanan bagi tubuh adalah menghasilkan panas atau menghasilkan kalor. Itu makanya pada beberapa orang juga kalau habis makan biasanya jadi keringetan. Kenapa kok dia kalau makan sampai keringetan? Karena proses metabolisme tubuh menghasilkan panas bagi tubuh. Ya. Nah, untuk dapat digunakan zat-zat dalam makanan supaya bisa berguna bagi tubuh kita, zat-zat tersebut itu harus diolah dulu. Tidak bisa nasi tanpa diolah berguna bagi tubuh. Ya, jadi dia harus diolah dulu. Bagaimana cara mengolahnya? Cara pengolahan makanan di dalam tubuh itu ada dua mekanismenya. Yang pertama adalah dengan cara pencernaan mekanik atau mekanisme pencernaan mekanik, dan yang kedua adalah dengan mekanisme pencernaan kimiawi. Apa bedanya? Mekanik. Kalau mekanik, tujuan dari proses pencernaan mekanika adalah memecah makanan yang bentuknya besar menjadi bentuknya kecil-kecil. Contohnya gimana? Contohnya kita makan bakso. Pada saat kita makan bakso, bakso bentuknya bulat, ya.
kadang atau misalnya kamu potong bagaimanapun, di mulut oleh gigi akan dipecahkan menjadi yang kecil-kecil lagi sampai halus sehingga dia bisa tertelan. Itu namanya pencernaan mekanika. Ya, jadi memecah bentuknya dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang kecil atau bentuk yang halus. Sementara yang satu lagi namanya adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi tugasnya adalah memecah bukan lagi bentuknya, tapi jenis molekulnya. Dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang simpleks. Contohnya apa? Contohnya, kita makan nasi yang kita makan itu adalah golongan karbohidrat. Karbohidrat itu adalah polisakarida. Ya. Nah, dari mulut itu akan mengalami proses pencernaan mekanika dan kimiawi oleh air liur. Ya, nah kimiawinya gimana? Kimiawinya polisakarida yang masuk di nasi itu akan dipecahlah menjadi disakarida. Nah, jadi dari polisakarida itu yang kompleks menjadi yang lebih simpel, yaitu disakarida. Nanti disakarida akan dipecah lagi menjadi lebih simpel lagi, menjadi glukosa yang namanya monosakarida. Ya. Nah, itu adalah proses pencernaan mekanika dan kimiawi. Jadi diingat ya, proses pencernaan pada manusia itu mekanismenya ada dua. Mekanisme yang pencernaan mekanika dan mekanisme yang pencernaan kimiawi. Oke, ya. Nah, ini hampir sama saja seperti fungsi pada makanan. Kalau tadi fungsi pada makanan, ini adalah fungsi pada sistem pencernaan. Ya, jadi dia akan mengolah makanan dari mulai mulut sampai dengan keluar di anus. Ya. Nah, gastrointestinal tract atau saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu secara garis besar nanti kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah saluran pencernaan utama atau organ-organ pencernaan utama. Dan yang satu lagi adalah organ aksesorius pencernaan atau organ yang menyokong proses pencernaan. Ya. Nah, apa saja organ-organnya? Nah, ini dia organ. Organ yang termasuk pada saluran pencernaan utama atau saluran pencernaan inti, yaitu mulai dari mulut sampai dengan anus. Ya, jadi ada mulut, kemudian ada faring, dari faring kemudian ingat ya, di faring itu adalah persimpangan antara jalan nafas dan jalan saluran pencernaan. Di situ ada nanti epiglotis. Ya, di antara faring, laring, dan faring esofagus. Ya. Kemudian esofagus, lambung, ya, usus halus, usus besar, rektum, sampai dengan ke anus. Nah, sementara, nah ini dia gambarannya ya. Ini gambarannya mulai dari mulut ya, kemudian di sini ada faring, di sini ada esofagus, di sini ada laring. Kalau kamu ingat ya, jadi antara esofagus dan laring dia hampir sama, cuman esofagus adalah jalan masuk makanan, sementara laring adalah jalan masuk untuk pernapasan. Yang esofagus dia akan nyambungnya ke lambung, kalau yang laring akan nyambungnya ke trakea. Ya. Nah, kemudian dari lambung dia akan masuk ke usus halus, dari usus halus dia akan masuk ke usus besar atau kolon, dari kolon dia akan masuk ke rektum, dari rektum akan masuk ke anus. Ya, nah itu adalah saluran pencernaan utama. Yang berikutnya ada namanya saluran atau organ tambahan. Organ aksesorius untuk saluran pencernaan. Mana dia? Dimulai dari yang di atas, di rongga mulut. Di rongga mulut itu ada organ aksesoriusnya. Apa saja? Ada gigi dan kelenjar ludah atau liur. Atau kita sebut juga kelenjar saliva. Ya, nah, jadi di mulut sudah ada kelenjar aksesoriusnya atau organ aksesoriusnya. Turun lagi pada bagian abdomen, di situ ada hati dan pankreas. Nah, itu adalah organ aksesorius. Ya, jadi dibedakan. Organ utama adalah organ jalur masuknya makanan, sementara organ aksesorius adalah organ penyokong, organ tambahan sehingga proses pencernaan menjadi lebih sempurna. Oke, nah ini dia. Kalau kita lihat untuk organ aksesorius proses pencernaan ya, tadi saya bilang
Di mulut ada namanya kelenjar saliva, ya. Kelenjar saliva itu adanya di parotis, sublingual, dan submandibular. Ya, lalu ada hati atau hepar, kandung empedu, dan pankreas. Ya, jadi kalau nggak ada ini, bisa nggak proses pencernaan terjadi? Bisa. Hanya proses pencernaannya terjadi secara tidak sempurna. Ya, kalau ada ini proses pencernaannya terjadi secara sempurna. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah gambaran dari organ aksesoris kelenjar ludah yang terdapat pada rongga mulut. Ya, nah, jadi kalau kita lihat, ya, di sini adalah organ atau kelenjar saliva, kelenjar air liur, ya. Jadi ini ada kelenjar parotis. Kelenjar parotis itu adanya di daerah dekat dengan telinga, ya. Makanya kalau kita tahu ada penyakit yang namanya parotitis, ya, atau gondongan biasanya orang suka sebut, ya. Jadi bengkak di daerah dekat dengan telinga dan pipi. Nah, itu adalah peradangan pada kelenjar saliva. Ya, jadi kalau orang-orang dulu tuh sering yang namanya kalau gondongan dikasih blau gitu ya, katanya kasih biru-biru tuh. Nah, itu parotitis. Beda ya antara gondongan dengan gondokan, ya. Jadi di luar ada yang bilang gondok, terus gondong. Nah, itu beda, dua hal yang berbeda. Karena kalau gondok itu kelenjar tiroid yang dimaksud. Jadi dia adanya di tengah-tengah. Ya, di tengah dari leher itu gondok. Kelenjar tiroid maksudnya. Tapi kalau gondong, kelenjar parotis yang dia maksud, ya. Oke, kemudian kelenjar air liur juga ada yang namanya submandibuler. Submandibuler itu di daerah mandibuler, ya. Mandibuler itu rahang bawah. Itu makanya kenapa kalau kita ngomong biasanya penumpukan air liur itu lebih banyak di daerah situ, di daerah belakang, ya, kemudian di daerah rahang bawah, ya. Karena di situ juga ada dua kelenjar saliva, yang satu lagi submandibuler di rahangnya, satu lagi sublingual. Sublingual itu di daerah bawah dari lidah kita, ya. Nah, kemudian ini kalau kamu lihat di rongga abdomen ada hati, ya, kemudian ada kandung empedu, ya. Nah, itu juga di situ ada pankreas satunya lagi. Oke. Nah, ya. Saluran pencernaan secara garis besar dia akan dilapisi oleh 4 lapisan, mulai dari lapisan paling luar sampai dengan lapisan paling dalam. Ya, lapisan paling dalamnya itu kalau kita lihat selalu dia lapisan lendir yang kita sebut sebagai lapisan mukosa. Ya, nah, jadi paling luarnya itu adalah lapisan tunica serosa, kemudian dia selalu dilapisi oleh otot, ya, namanya tunica musculus. Lalu di dalam dari tunica musculus sebelum sampai ke mukosa ada namanya lapisan submukosa, ya. Nanti dari submukosa ada lapisan mukosa atau lapisan lendir dari sistem pencernaan, ya. Jadi lapisan-lapisan itu disebut sebagai tunika. Oke, ya. Kita masuk pada rongga mulut. Mulai dengan saluran pernafasan yang pertama, yaitu rongga mulut. Rongga mulut adalah awal pernafasan atau pernafasan. Jadinya awal dari saluran pencernaan, ya. Nah, kita lihat rongga mulut ini secara garis besar dia akan dibagi menjadi 2 bagian besar. Ya, ada bagian yang sempit dan ada bagian yang dalam. Ya, jadi bagian yang sempit itu yang mana? Itu adalah ruangan di antara gusi, bibir, dan pipi. Nah, ya, ini dia. Ruangan yang sempit namanya vestibula atau vestibulum. Ya, nah kemudian yang berikutnya ada lagi yang namanya rongga. Rongga itu mana? Nah, ya, yang ngangaknya itu rongga mulutnya. Ya, oke. Kemudian dari mulut kita bisa lihat ada bibir. Ya, bibir itu adalah lapisan luar dari mulut, ya, di mana nanti lapisan-lapisannya itu dia ada kulit dan ada lapisannya bagian paling luar itu kulit, kemudian ada muskulus dan terakhir itu adalah mukosa atau lapisan lendir, ya. Yang harus kalian ingat kalau ditanya apa sih otot yang terdapat di sekitar bibir, ya, atau di sekitar rongga mulut, ingat saja
Ya, oris itu oral, oral itu mulut. Ya, nah bentuknya dia itu melingkar. Maka nama muskulusnya atau nama ototnya adalah musculus orbicularis oris. Ya, nah, apa sih fungsinya kita punya bibir? Fungsi dari bibir adalah sebagai salah satu organ yang membantu juga dalam proses pencernaan. Kenapa? Karena dengan adanya bibir, kita itu bisa menjaga makanan itu tetap ada di mulut kita. Ya, begitu masuk, bibir ini akan ngunci. Makanya kalau makan sambil ngomong, nah makanan itu keluar kemana-mana. Kenapa? Karena bibirnya nggak bisa menjaga makanannya supaya tetap di dalam. Ya, selain itu dia juga punya tambahan fungsi lain sebagai pembantu proses bicara. Jadi kalau kita lihat ada tuh kelainan bawaan, misalnya dengan orang-orang, mohon maaf, dengan bibir sumbing, biasanya proses bicaranya pun tidak terlalu jelas. Kenapa? Karena ada rongga yang bersatu antara rongga mulut dengan rongga hidung. Maka kadang-kadang kalau ngomong itu suka sengau. Ya, jadi nggak jelas pematahannya. Ya. Nah, kemudian bibir akan bersambungan dengan membran mukosa dari mulut yang disebut sebagai labial frenulum. Mana itu? Labial frenulum itu kalau kamu lihat bibir kamu, terus ada seperti garis di antara bibir sama rongga mulut, ya, mohon maaf, nih misalnya di dalam sini seperti ada garisnya, nah itu namanya labial frenulum, ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kenapa sih bibir kok warnanya lebih agak kemerahan dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain? Walaupun misalnya yang laki-laki seperti Surya dan teman-teman yang laki nggak pakai lipstick gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat lapisan dari kulit pada bibir itu tipis ya. Nah, kemudian di situ banyak sekali pembuluh darah pembuluh darah yang letaknya di superficial atau di permukaan. Itulah yang menyebabkan bibir itu warnanya lebih sedikit kemerahan jika dibandingkan dengan yang lain. Ya, nah, kemudian dari bibir di daerah mulut juga ada pipi, ya, di mana pipi itu adalah lapisan yang paling luar dilapisi oleh kulit. Kemudian jangan lupa di situ ada muskulus, ya, muskulus pada pipi disebut sebagai muskulus buccinator. Dan satu lagi, pipi itu punya jaringan lemak yang cukup banyak, sehingga kalau orang yang gemuk biasanya pipinya lebih tebal dibandingkan dengan yang biasanya. Oke, nah kemudian yang berikutnya kita lihat rongga mulut itu kemarin belajar tentang faring pada sistem pernafasan, ya. Faring itu dibagi menjadi 3 bagian. Faring yang sejajar dengan hidung disebut sebagai nasofaring, faring yang sejajar dengan mulut itu disebut sebagai orofaring, dan bagian paling bawah di antara faring dan laring disebut sebagai laringofaring. Nah, kalau kita lihat rongga mulut akan berhubungan dengan orofaring yang sejajar dengan faring yang sejajar dengan mulut itu ada 2 lengkungan di sana. Yang pertama adalah arcus. Lengkungan itu dalam bahasa medis disebut atau bahasa anatomi fisiologi disebut sebagai arcus. Ya, ada namanya arcus palatopharyngeal, ada namanya arcus palatoglossal. Bedanya apa? Bedanya, arcus palatopharyngeal itu dia adalah satu lengkungan yang memisahkan antara palatum. Palatum itu dinding atas dari mulut dengan faring. Yang satu lagi, arcus palatoglossal, jadi arcus atau lengkungan yang akan memisahkan antara palatum dengan daerah glossal. Glossal itu daerah lidah. Ya. Nah, yang mana tuh? Nah, jadi kalau kita lihat, kayaknya saya punya gambarnya. Nah, ini dia. Oke, nih. Ini yang namanya arcus. Ya. Ini namanya arcus, ya. Ini yang glossal. Nah, kalau kita lihat kamu ngaca gitu ya di depan kaca kamu ngaca gitu, terus lidahnya agak dikebawahin, kelihatan tuh ada lengkungannya. Di daerah lengkungan ini kalau kita lihat nih ada yang seperti glandulnya, ya. Itu yang disebut sebagai tonsil. Ya, tonsil atau amandel. Nah, kan kadang kamu suka tanya, ih kok saya sakit menelan, kata orang-orang saya amandel. Amandel itu mana? Nih, amandel itu nanti dia ada di sini nih. Ya, jadi amandel itu harusnya normalnya nggak kelihatan, tapi pada beberapa orang yang sudah mengalami sering inflamasi, dia nanti akan seperti ada biji atau seperti ada kelereng di sini. Nah, di daerah sininya.
Ya, nah, kalau dia terus-terus membesar, maka dia akan menutupi, termasuk juga dia akan menutupi jalan makanan. Makanya kenapa orang dengan keluhan amandel, ya, itu biasanya kalau nelan itu sakit, karena memang dia terhalang oleh si tonsilnya. Ya, nah, oke, kemudian palatum, ya, palatum itu adalah rongga batas atas, ya, ini palatum. Gambarannya kita ke sini saja. Nah, ini adalah palatum. Ya, langit-langit dari mulut itu namanya palatum, ya. Oke. Kemudian di mulut ada apa saja lagi? Yang berikutnya di mulut itu ada gigi. Nah, oke. Nah, ada gigi. Kalau kita lihat di manusia, gigi itu dibedakan menjadi dua macam. Ya, ada yang namanya gigi susu atau gigi primer, ada juga yang namanya gigi sekunder atau gigi permanen. Nah, kalau yang pada kita semua, rasanya harusnya sih kita sudah sampai di gigi permanen atau di gigi sekunder. Ya, nah, tapi kalau misalnya kamu punya adik, adiknya masih usia 5 tahun, 6 tahun, ya di bawah 17 tahun, itu biasanya namanya giginya masih gigi primer. Apa perbedaan antara gigi primer dan gigi sekunder? Gigi primer itu terdapatnya pada anak-anak, ya, sehingga dia masih bisa berganti. Jadi kalau giginya tanggal atau giginya lepas, dia akan berganti dengan gigi yang sekunder. Atau orang suka bilang itu namanya gigi susu, gigi yang suka lepas. Jadi dia adanya pada anak-anak. Jenis dari gigi susu itu hanya ada 3 macam. Gigi seri yang paling depan, gigi taring yang bentuknya segitiga di samping, dan gigi geraham atau molar yang bentuknya kotak di bagian belakang. Ya, jumlahnya kurang lebih hanya 20 buah. Ya, kenapa? Karena memang anak-anak juga rahangnya masih kecil. Ya, jadi giginya belum keluar semua. Oke. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya gigi sekunder atau gigi permanen. Nah, kalau gigi sekunder sampai gigi permanen ini adalah gigi yang menggantikan gigi susu. Ya, jadi dia sifatnya permanen. Kalau dia tanggal, nggak bisa digantikan lagi. Ya, jadi kalau dia udah lepas, pernah lepas gigi susu digantikan gigi sekunder atau gigi permanen. Gigi permanen lepas ya sudah tidak ada gantinya lagi kecuali gigi palsu. Ya. Oke, nah jenisnya dia ada 4 macam. Kalau tadi gigi primer hanya ada 3 macam, tapi kalau pada gigi sekunder dia jenisnya ada 4 macam. Ya, jadi dia ada gigi seri sama pada bagian depan yang gunanya untuk memotong, gigi taring yang adanya di samping, kemudian sebelum gigi yang paling belakang yang kita sebut sebagai molar yang bentuknya segi 4, di depannya di antara taring dan molar ada yang namanya gigi premolar. Ya, jumlahnya kalau satu rahang penuh dan rahangnya cukup, di paling belakang itu ada molar ketiga yang paling besar. Ya, kalau tumbuh semuanya, jumlah gigi pada dewasa itu ada 32 buah. Tapi apalagi pada anak-anak zaman now ya biasanya gigi yang paling belakang itu tidak tumbuh secara sempurna. Itu makanya terkadang suka dicabut, ekstraksi karena memang dia biasanya sering menyebabkan infeksi karena yang tumbuhnya tuh nggak sesuai dengan seharusnya. Jadi kalau gigi harusnya tumbuhnya ke atas, dia sering karena rahangnya kecil ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu biasanya rahangnya lebih kecil dibanding zaman dulu karena pengaruh berbagai faktor, khususnya faktor makanan. Ya, jadi gigi molar ketiganya itu tumbuhnya secara tidak sempurna. Kok bisa gitu, Bu? Ya, kalau orang dulu tuh biasanya tumbuhnya sempurna. Makanya kalau orang dulu jarang yang pergi ke dokter gigi mau cabut molar ketiga. Karena molar ketiganya biasanya tumbuh secara sempurna. Nah, kalau pada kita sering sekali tidak tumbuh secara sempurna. Kenapa? Kita itu lebih suka atau lebih terbiasa makan yang gampang-gampang. Ya, jadi kalau zaman sekarang itu kamu dikasih makan keras sedikit aja nih, apaan nih, daging kok keras banget, udah kayak sendal jepit, ya kan? Nggak mau makannya. Nah, jadi lebih suka makan yang 1, 2, 3 kali kunyah-kunyah langsung telan. Ya, gitu. Nah, sementara kalau orang dulu, ya kalau dia mau makannya sampai empuk banget, maka gasnya dibuangnya banyak, kemudian atau kayu bakarnya dibuangnya banyak, proses memasaknya juga jadi lama. Ya, tapi tetap aja dimakan. Sehingga kalau kita lihat akan ada perubahan bentuk rahang ya sesuai dengan
fungsi tubuh pada manusia. Jadi fungsi tubuh pada manusia itu kalau organnya dipakai terus-terusan, dia akan terus berkembang. Tapi kalau organnya nggak dipakai kerja, maka dia lama-lama akan mengecil. Sama seperti rahang. Jadi kalau dia dipakai terus, dia akan kuat. Sehingga rahangnya biasanya menjadi lebih besar. Tapi kalau dia jarang dipakai, sukanya empuk dan sebagainya, nah rahangnya itu jadi sempit, jadi kecil. Itu yang menyebabkan gigi ketiga, molar ketiga biasanya tidak tumbuh secara sempurna. Karena dia nggak punya lahan lagi untuk tumbuh. Ya, nah kita mulai dengan jenis-jenis gigi. Ya, kalau kita lihat, langsung saja saya ke gambarnya. Nah, ini adalah gambaran dari gigi permanen. Ya, nah, kita lihat nih gigi yang paling depan itu namanya gigi seri. Ya, jadi fungsi dari gigi seri adalah untuk memotong. Ya, makanya kalau motong apa-apa di depan. Kenapa? Karena di sini ada gigi seri yang bentuknya segi empat. Ya, nah kemudian yang berikutnya dari gigi seri kalau kita lihat ada gigi yang bentuknya segitiga. Ya, nah itu namanya gigi taring. Gigi taring itu punya fungsi untuk mengoyak, merobek. Ya, jadi kalau misalnya kamu tuh kadang saya suka lihat keras apa-apa gitu ya. Nah, pengennya di samping karena memang dia fungsinya untuk merobek, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya gigi premolar. Nah, ini gigi premolar. Dia hampir sama bentuknya seperti gigi molar, hanya dia bentuknya lebih kecil. Ya, namanya gigi premolar. Ini bentuknya segi empat tapi dia lebih kecil, ya. Nah, kemudian dia lebih ke belakang lagi, ini ada yang namanya gigi molar. Gigi molar bentuknya segi empat permukaannya dan dia lebih besar. Ya, jadi biasanya ada molar pertama, molar kedua, molar ketiga. Nah, ini molar ketiga itu yang suka tumbuh di belakang nih, yang suka kadang bikin penyakit, jadi sakit kalau mau tumbuh. Ya, nah itu molar ketiga. Oke, ini sama saja, paparannya saja, diingat-ingat fungsi dari gigi, mulai dari gigi seri, gigi taring, premolar, dan molar. Ya, kalau kita lihat struktur dari gigi, ya, nah struktur dari gigi itu ada 3 bagian. Ya, jadi ada mahkotanya. Mana itu mahkotanya? Mahkotanya itu adalah bagian yang terlihat nih, crown-nya, ya. Nah, jadi crown-nya itu adalah bagian yang terlihat dari si gigi. Nih, yang putih yang kamu lihat itu adalah bagian mahkotanya. Di mana bagian mahkota itu terdiri atas enamel atau emel, ya, yang putih warnanya atau agak kekuningan, warnanya itu namanya enamel. Kemudian di bagian dalamnya itu ada yang namanya dentin. Ya, dentin itu adalah bagian dari mahkota gigi yang tidak keras. Kalau si enamel itu keras, ya, perbedaannya itu. Kemudian di bagian dari dalamnya lagi itu ada pembuluh darah dan saraf. Ya, nah pembuluh darah dan saraf ini nggak kelihatan dari luar kecuali giginya bolong. Jadi biasanya kalau pada karies gigi atau gigi bolong itu biasanya ini lapisan ini tuh hilang. Nah, jadi dia ke sini nih. Nah, ya, biasanya lapisan dentin yang kelihatan kalau lebih dalam lagi dan suka menyebabkan sakit, nih, bahkan dentinnya itu sudah terpapar sampai dia ke pembuluh darah dan saraf. Sebetulnya kalau dia udah berlubang sampai dentin aja tuh udah mulai rasa sakit. Kenapa? Karena si dentin ini lembek. Ya, lapisannya. Kalau si enamel keras. Ya, nah jadi kalau kita lihat gigi itu kalau tumbuhnya di bagian paling atas itu ada crown atau ada mahkota gigi, di bagian bawah itu dia ada akar gigi. Ya, paling bawahnya adalah saraf dan pembuluh darah. Ya, kalau lapisannya dari luar ke dalam, kita lihat di paling luar itu ada yang namanya enamel atau email, kemudian di dalamnya ada dentin, ya, setelah dentin baru ada pembuluh darah dan saraf. Nah, itu adalah lapisan-lapisan dari gigi. Ya, yang berikutnya di mulut. Nah, kita masih belajar di mulut. Tadi ada rongga mulut, ada vestibulum, masuk lagi ke dalam ada gigi. Nah, di dalam rongga mulut selain ada gigi juga ada lingua. Lingua itu adalah lidah. Ya. Nah, lidah. Apa sih fungsi dari lidah? Fungsi dari lidah adalah dia membantu pada proses pencernaan dan pengecapan makanan.
Nah, jadi lidah inilah yang akan mengatur makanan itu harus ke kanan, harus ke kiri, harus ke depan, harus ke belakang. Dengan adanya lidah, kita itu bisa melakukan proses pencernaan menjadi lebih sempurna. Ya, nah karena letak makanannya akan diatur oleh si lidah. Dia mau kemana supaya dia bisa halus begitu masuk ke dalam saluran pencernaan yang lebih lanjut lagi. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk mengecap makanan. Alangkah tersiksanya kita, seenak apapun makanan kita, kalau lidah kita tidak bisa merasakan apapun atau kita tidak punya lidah, maka kita tidak akan merasakan nikmatnya makanan tersebut. Ya, nah itulah fungsi dari lidah. Dia akan berfungsi mengecap makanan. Kalau kita lihat juga pembagian dari lidah dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian pangkal, ada bagian punggung atau badan, satu lagi adalah bagian apex. Nah, ini kalau kita lihat. Ya. Nah, pada bagian badannya nih, bagian badan. Bagian yang paling besar dari lidah adalah bagian badan. Ya. Mana pangkal? Pangkal itu nih pangkal lidah. Ya, mana ujung? Nih ujung dari lidah. Ya, kalau kita lihat lidah kita itu dia nggak rata. Kenapa? Karena pada lidah itu ada tonjolan-tonjolan kecil yang kita sebut sebagai papila. Nah, papila inilah yang akan berfungsi mengecap rasa pada makanan. Ya, jadi kalau lidahnya justru nggak ada tajam-tajamnya, nggak ada yang beruntusannya, nah justru malah pencernaan kita terganggu karena kita tidak bisa mengecap. Karena ada si papil itulah kita bisa mengecap. Ya. Daerah pengecapan pada lidah pun spesifik dia. Tidak semua lidah akan merasakan atau akan peka terhadap semua rasa. Ya, nah jadi kalau kita lihat, kita harus mengenali nih. Ini adalah fungsi pengecapan pada lidah. Ya, lidah kan sebagai indera pengecap. Nah, indera pengecapnya gimana? Ini dia, lidah sebagai indera pengecap. Ya, jadi kalau kita lihat bagian ujung dari lidah, dia peka terhadap rasa manis. Bagian pangkal, dia peka terhadap rasa pahit. Samping belakang, ya, dia akan peka terhadap rasa asam. Samping depan, dia akan peka terhadap rasa asin. Ya, nah, apa sih tujuannya kita tahu ini? Tujuannya adalah kita sebagai manusia harus pintar-pintar. Kita mau menonjolkan atau kita mau menghilangkan rasa dari apa yang masuk ke mulut kita. Misal, saya suka lihat kayaknya teman-teman agak salah persepsi. Kalian misalnya minum obat. Saya nggak suka, Bu, minum obat. Kenapa nggak suka minum obat? Apa yang nggak disukain dari obat? Pahit. Pahit. Karena saya nggak suka minum obat itu pahit rasanya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau kamu minum obat, di mana kamu letakkan itu si obat? Di lidah pangkal. Lidah mana? Di pangkal. Di belakang. Nah, sebisa mungkin, pokoknya sejauh mungkin kamu taruh tuh obat di benar-benar paling belakang. Ya, tepat atau enggak? Ya. Tepat atau enggak? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa? Soalnya di situ untuk rasa pahit. Nah, itu dia. Kamu nggak suka dengan rasa pahitnya, tapi kamu menaruh obat yang rasanya pahit di daerah yang sensitif terhadap rasa pahit. Itu kenapa makanya obat yang udah masuk, pahitnya masih ada. Karena kamu taruhlah dia di tempat yang memang dia peka terhadap rasa itu. Ya, udah tahu obatnya pahit, ditaruh pula di tempat pahit, ya sudah makin pahit dia. Ya, jadi kalau rasanya nggak pengen menonjol, jangan ditaruh di tempat yang peka terhadap rasa tersebut. Tapi kalau kamu mau menonjolkan sesuatu, misalnya kamu mau mencoba mangga, beli mangga, pengen nyoba nih mangga manis apa enggak ya. Nah, taruhlah dia di tempat yang peka terhadap rasanya, di daerah ujung. Ya, pengen yang netral, berarti taruhnya di tengah. Ya, kalau di tengah dia netral. Ya, lebih tidak memihak ke salah satu rasa.
Oke, tapi kalau misalnya kamu mau menonjolkan, taruh di tempatnya. Kalau kamu mau menghilangkan, jangan taruh di tempatnya. Itu sih intinya. Nah, jangan lupa. Oke. Tadi sudah di mulut, ada vestibulum, kemudian ada bibir, ada lingua, ada gigi, ya. Nah, sekarang yang satu lagi ada di mulut adalah kelenjar saliva atau kelenjar air liur. Ya. Nah, kelenjar ludah nama lainnya. Nah, ludah itu dalam bahasa anatomi kita sebut sebagai saliva. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kelenjar saliva. Ada kelenjar parotis, ada kelenjar sublingual, ada kelenjar submandibular. Ya. Nah, dia fungsinya adalah menghasilkan liur atau menghasilkan saliva. Berapa sih saliva yang dihasilkan dalam 1 kali 24 jam? Jadi kalau kita lihat 1 kali 24 jam itu kurang lebih saliva yang dihasilkan itu sekitar 1,5 liter. Itu ludah kita akan dihasilkan oleh 3 kelenjar itu 1,5 liter dalam 1 kali 24 jam. Tapi yang harus kalian ingat adalah produksi saliva atau produksi dari air liur sangat dipengaruhi oleh intake cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau kita intake-nya bagus, salivanya dihasilkannya bagus, cair. Tapi kalau misalnya intake kita sedikit, maka saliva yang akan dihasilkan juga akan lebih sedikit. Buktinya apa? Buktinya misalnya pada saat kita puasa. Pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Kalau kita menjalankan ibadah puasa secara otomatis, intake cairan yang masuk ke dalam tubuh kita jumlahnya lebih sedikit. Itu makanya kenapa kadang-kadang kalau udah tengah-tengah hari, kok kering banget ya mulutnya. Apalagi misalnya kalau kita lagi puasa terus kerjaannya ngomong terus kayak saya gini. Wah, tuh berasa banget lebih kering lagi dibandingkan dengan biasanya. Ya, karena saliva yang dihasilkan lebih sedikit. Kenapa dia lebih sedikit? Intake cairan yang masuk ke dalam tubuh juga lebih sedikit. Ya. Nah, kalau dia tujuan dari kelenjar saliva dalam menghasilkan saliva, maka saliva ini harus punya jalan keluar kan? Ya, jalan keluar untuk membuang saliva yang dihasilkan oleh kelenjarnya. Jalan keluarnya itu disebut sebagai duktus. Nah, jadi ada 2 duktus untuk kelenjar saliva. Ada namanya duktus Wartoni, satu lagi duktus Tesoni. Ya, nah, itu dipelajari. Nanti kita akan lihat. Ya, ini dia kelenjar parotis itu nanti dia duktusnya adalah duktus Tesoni, kemudian sublingual, ya sublingual itu nanti dia akan adanya di bawah, kemudian submandibular, yang mandibular itu salurannya adalah duktus Wartoni. Termasuk dengan kandungan-kandungannya. Ya, jadi kalau yang paling banyak menghasilkan air itu adalah fungsi dari kelenjar parotis. Nah, sementara kalau saliva yang berlendir itu dari submandibular, ya banyaknya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah gambaran yang tadi sudah kamu lihat bersama. Oke, nah ini adalah fungsi dari saliva. Apa sih fungsi dari saliva? Yang pertama fungsinya adalah mensekresikan liurnya ke dalam mulut. Sehingga apa sih fungsi liur khususnya pada proses pencernaan? Fungsinya adalah sebagai mekanisme proses pencernaan kimiawi. Kenapa di saliva ada yang namanya enzim? Nah, enzim itulah yang akan berfungsi untuk mengubah zat yang bentuknya kompleks menjadi zat yang bentuknya simplex. Ya. Nah, dengan adanya saliva atau air liur, makanan juga akan lebih mudah dikunyah. Ya, nanti kalau ada yang tanya, makanan yang dikunyah dari mulut, ya, kemudian masuk ke faring, dia bentuknya kayak apa sih? Bentuknya itu bolus kita bilang. Seperti apa itu bentuk bolus? Bolus itu bentuknya seperti gumpalan atau seperti bulat ya, gumpalan. Ya, tapi dia sudah halus kayak bakso, tapi bakso yang udah dihaluskan dan mudah hancur. Itu namanya bolus. Ya, nah yang berikutnya, apa sih fungsi saliva? Fungsi saliva yang berikutnya adalah untuk menjaga kelembapan pada mulut. Sehingga kalau kita mulutnya lembab, kita lebih mudah untuk bicara. Tapi kalau mulutnya kering tuh biasanya lebih sulit kita kalau untuk ngomong.
Ya, nah, jangan lupakan juga tadi saya bilang berkaitan dengan fungsi yang pertama, fungsi proses pencernaan secara kimiawi di dalam saliva atau di dalam air liur punya enzim. Ya, ada dua enzim utama yang terdapat pada air liur, yaitu enzim petialin dan enzim amilase. Di mana fungsi dari enzim petialin dan amilase adalah mengubah karbohidrat yang merupakan polisakarida menjadi disakarida. Ya. Nah, yang berikutnya, fungsi dari saliva adalah sebagai antibakteri. Ya, jadi dia fungsi antibakteri itu fungsi untuk mencegah kerusakan atau inflamasi pada daerah mulut. Ya, termasuk juga salah satu fungsi dari saliva adalah bisa mencegah kerusakan pada gigi. Ya, karies. Jadi dia dengan adanya enzim, dengan adanya saliva, gigi kita juga akan terlindungi. Oke, sampai mulut. Ada pertanyaan? Untuk di mulut ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau di saya mau nanya dong. boleh silahkan. Untuk yang mulut ada pertanyaan? Kan biasanya kan kalau orang sakit, mereka tuh kayak bilangnya indera pengecapannya tuh kayak hilang gitu kan, Bu. Itu kenapa sih kayak nggak ada rasanya gitu? Kok Nah, makanannya nggak ada rasanya? oke. Sensasinya kenapa kok jadi hilang pada saat kita sedang merasakan suatu proses inflamasi? Ya, nah, jadi kita lihat sensitivitas dari orang yang melakukan yang terkena inflamasi, dia ada gangguan biasanya. Gangguannya itu termasuk pada seluruh sistem tubuh. Ya, nah jadi kalau kita lihat adanya gangguan tersebut menyebabkan kepekaan terhadap ujung-ujung saraf dari manusia itu menurun. Ya, khususnya kalau di sini biasanya adalah papil-papil yang terdapat pada lingua atau pada lidah. Satu. Yang kedua, proses pengecapan itu sangat juga dipengaruhi oleh fungsi dari hidung. Nah, yang tadi dimaksudkan oleh temannya itu contoh saja, kita ambil satu contoh, orang yang mengalami influenza gitu ya. Kenapa sih orang yang mengalami influenza biasanya kalau makan kok berasanya pahit? Ya, nah, kita lihat influenza itu kelainannya pada sistem pernafasan. Jadi, proses pengecapan itu sangat juga dipengaruhi oleh sensasi yang ditimbulkan oleh hidung. Kalau hidung kita mampet, hidung kita nggak bisa nyium apa-apa, maka biasanya itu pun akan berdampak pada indera pengecapan kita. Kita jadi nggak bisa lagi, nggak sepeka lagi seperti biasa merasakan apa yang kita rasakan kalau semuanya normal. Tuh, ya, itu biasanya bisa kamu lihat kalau orang lagi flu deh, paling gampang. Hidungnya mampet, kalau suruh makan kok berasanya pahit, apa-apa nggak kerasa. Ya, satu itu. Yang kedua tadi, papil-papil ujung-ujung saraf itu sangat dipengaruhi oleh proses inflamasi, karena proses inflamasi itu luas dia nanti cakupannya, termasuk dia nanti akan mengeluarkan berbagai hormon, yang hormon itu bisa mempengaruhi semua fungsi tubuh kita. Ya, jadi kalau kita sakit tuh ada hormon yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, hormon itu pengaruhnya bisa macam-macam. Nanti kita akan bahas pada sistem endokrin. Kamu akan lihat seberapa besar pengaruh hormon. Hormon itu dikeluarkan oleh tempat lain, tapi bisa pengaruhnya ke seluruh tubuh. Ya, nah karena kayak kita awal kayaknya saya waktu GBPP pernah saya bahas bahwa komputernya pada tubuh kita itu ada dua, satu sistem saraf, satu adalah sistem hormonal yang bisa pengaruhnya banyak atau luas ke semua sistem. Gitu. Ya, nah, mungkin sampai situ nanti kita akan lanjutkan di sistem berikutnya ada kaitannya. Ada lagi yang mau tanya untuk daerah mulut yang tadi bertanya cukup? Cukup, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau tanya untuk daerah mulut dan sekitarnya? Sebelum kita masuk ke
Yang berikutnya. Oke, tidak. Saya lanjutkan ke organ pencernaan berikutnya. Nah, organ pencernaan berikutnya adalah faring. Nah, faring ini adalah persimpangan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Itulah makanya kenapa kadang kita kalau makan sambil ngomong suka keselak. Karena sebetulnya dari atasnya hampir sama, hampir seiringan jalannya antara organ nafas dengan organ cerna. Ya, nah jadi kalau kita sambil ngomong, sambil ngunyah, epiglotisnya tuh bingung mau nutupnya kemana. Makanya suka salah masuk. Harusnya makanan masuknya ke esofagus, ini makanan masuknya ke laring. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya keselak. Ya, makanya kalau keselak secara otomatis refleksnya adalah apa? Kalau kita keselak, batuk. Ya, nah, kemarin saya review lagi. Apa sih yang dimaksud dengan batuk? Apa yang dimaksud dengan batuk? Kenapa kita bisa batuk? Kenapa? Batuk itu adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan zat asing atau benda asing yang terdapat di dalam tubuh, khususnya di saluran nafas. Nah, jadi kalau kita makan terus keselak, makanan kita itu masuknya ke sistem pernafasan. Ke sistem pernafasan. Harusnya sistem pernafasan itu dilaluinya oleh siapa? Oleh udara, tapi ini dilalui oleh makanan. Itu makanya kenapa makanan itu diidentifikasi sebagai benda asing. Muncullah refleks batuk. Ya, nah jadi paham tuh sekarang kenapa kalau kita kesel kok batuk. Karena dia adalah benda asing untuk sistem pernafasan. Dengan batuk itulah dipaksa keluar. Jangan sampai ada di sistem pernafasan. Kenapa? Karena kalau dia nggak keluar, masuk terus ke saluran pernafasan yang bagian bawah, justru bisa menyebabkan kematian. Kita sebut sebagai aspirasi. Ya, hati-hati kalau nggak batuk malahan. Oke, kita lanjut di faring. Ya, jadi faring itu adalah organ yang menghubungkan kalau di saluran pernapasan, dia akan menghubungkan antara hidung dengan laring. Tapi kalau di saluran pencernaan, dia akan menghubungkan antara rongga mulut dengan esofagus atau kerongkongan. Ya. Nah, tadi saya sudah bahas ada yang disebut sebagai amandel di dalam antara rongga mulut dengan si faring. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud sebetulnya dengan amandel? Amandel itu adalah sebetulnya organ dari pertahanan tubuh kita, organ imunitas dari tubuh kita. Itulah yang paling sering menyebabkan si amandel ini terinfeksi. Jadi biasanya apa sih yang menyebabkan amandel atau apa sih yang menyebabkan tonsilitis kalau bahasa medisnya? Itu biasanya kalau dia salah makan. Nah, jadi kalau misalnya yang sekarang paling sering biasanya menyebabkan tonsilitis itu adalah bahan pengawet pada makanan. Ya, beberapa orang yang sensitif kalau dia makan bahan pengawet itu jadi sakit tenggorokannya, jadi sakit kalau menelannya. Kenapa tonsilnya bereaksi? Dia merasa itu adalah zat yang berbahaya untuk dia, maka dia akan melakukan proses pertahanan. Ya, jadi tonsilnya melakukan peradangan di situ sebagai mekanisme dari imunitas tubuh. Ya, nah bagian-bagian faring ini sudah saya bahas kemarin pada saat kita membahas tentang sistem pernafasan bahwa faring itu terbagi menjadi 3, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring ya. Kemudian kita masuk ke bagian esofagus. Ya, jadi esofagus di bawah laring ada namanya esofagus atau kerongkongan. Jadi kerongkongan ini adalah saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Ya, bentuknya hampir serupa dengan laring. Ya, dia akan dia akan disusun oleh kartilago. Kartilago itu adalah tulang rawan atau tulang muda. Ya, nah kalau kita lihat esofagus ini dia akan berbatasan di bagian belakang atau bagian posterior. Ya, dia ada krikoid. Ya, setinggi dengan krikoid. Ya, kemudian yang berikutnya di bagian anterior dia akan berbatasan dengan di bagian depan dengan vertebrae. Ya.
Jadi kalau kita lihat proses pencernaan mulai dari mulut sampai dengan ke esofagus, di mulut itu yang terjadi adalah proses pencernaan mekanika dan kimiawi. Mekanikanya akan dikerjakan oleh gigi geligi, kimiawinya akan dikerjakan oleh air liur. Oke. Kemudian makanan setelah di mulut akan masuk ke dalam faring dalam bentuk bolus. Ya, nah kemudian di faring akan terjadi proses pencernaan apa? Di faring itu dia akan mengalami gerakan peristaltik, dia akan memijat-mijat. Ya, jadi di situ ada mekanisme pencernaan secara mekanika. Siapa penjalannya? Penjalannya adalah gerakan peristaltik. Masuk dia ke esofagus, sama. Di esofagus akan ada proses pencernaan secara mekanika. Oleh siapa? Oleh gerakan peristaltik. Untuk kemana? Untuk selanjutnya dia akan menuju ke lambung. Ya, jadi dari esofagus dia akan menuju ke lambung. Nah, ini dia. Ya, apa yang dimaksud dengan lambung? Lambung itu adalah kantung. Ya, organ yang bentuknya seperti kantung, dia mengandung otot. Otot apa sih yang ada di lambung? Jenis otot apa sih yang ada di lambung? Otot apa? Otot apa yang ada di lambung? Silakan. Otot apa yang ada di lambung? Otot kerongkong. Otot? Otot kerongkongan. Otot polos. Otot polos ya. Diingat ya, jadi di lambung itu kalau kita lihat jenis otot itu kan cuman ada 3. Otot polos, otot lurik, satu lagi otot? Otot jantung. Oke, otot jantung. Ya. Jadi otot lurik adanya di rangka, otot jantung adanya di jantung, otot polos adanya di organ-organ dalam. Ya. Nah, jadi organ dalam contohnya apa? Salah satunya contohnya adalah lambung. Ya. Jadi yang melapisi otot di lambung adalah otot polos. Nah, diingat-ingat. Nanti kalau ditanya harus tahu, ya. Kapasitas lambung. Jadi lambung itu seperti kantung kan saya bilang. Nah, dia bisa nampung berapa banyak makanan tuh di lambung. Lambung itu bisa menampung 1 sampai 2 liter makanan. Udah bentuknya liter. Kenapa? Karena makanan yang ada di lambung itu nanti bentuknya sudah seperti bubur. Bubur apa? Bubur kim namanya. Ya, bubur kim itu kayak apa sih, Bu? Nah, bubur kim itu kalau kita telaah lagi, kalau kamu yang pernah muntah, ya, pada saat kamu muntah mengeluarkan isi perut, ya, nah kemudian kelihatan kan tuh ada bubur yang seperti berlendir atau kayak bubur bayi deh, bentuknya kurang lebih. Nah, kalau di dalam tubuh itu namanya bubur kim. Bubur kim itu adalah jenis makanan yang kita makan yang sudah ada di dalam lambung. Ya. Letak dari lambung dia ada di bagian abdomen, kurang lebih di kuadran kiri bagian bawah. Jadi kalau kita lihat bagian superior, bagian atasnya dia akan berbatasan dengan esofagus. Kemudian bagian inferior, bagian bawahnya dia akan berbatasan dengan usus halus, nama lainnya adalah duodenum. Bagian sampingnya, ya, jadi kalau kita lihat bentuk lambung, nah, ini dia lambung ya. Atasnya sini ada esofagusnya, bawahnya sini adalah nanti isinya usus halus atau duodenum. Nah, kemudian pada bagian kanan kirinya, batasannya, di sini ada yang namanya kurvatura. Kurvatura itu seperti lengkungan. Ya, nah, kurvatura yang kecil namanya kurvatura atau lengkungan minor, sementara yang besar ini namanya kurvatura mayor. Ya, jadi batas-batasnya diingat, di atas esofagus, di bawah
duodenum samping kanan kiri kurvatura, ya. Oke. Nah, fungsi dari lambung. Nah, diingat lagi, proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan ada dua, mekanika dan kimiawi. Di mulut ada mekanika kimiawi, di faring ada yang mekanika, di esofagus ada yang mekanika, di lambung balik lagi ada yang mekanika dan kimiawi. Proses pencernaan mekanika di lambung dia menggunakan gerakan dari peristaltik otot polos. Kalau di mulut kan tadi gigi. Nah, di lambung nggak ada lambungnya, ada giginya. Maka yang melakukannya adalah peristaltik otot polos. Ya. Kimiawinya siapa? Kimiawinya tetap oleh enzim. Ya, nah yang paling banyak kimiawi yang terdapat di dalam lambung adalah namanya asam lambung. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, bagian-bagian dari lambung. Lambung itu ada fundusnya, fundus itu bagian atasnya ya, kemudian ada korpus, ada antrum dan ada sphincter. Sphincter itu adalah pintunya. Kalau kita lihat, nah ini dia. Ya, jadi bagian fundus nih, bagian kepala. Itu namanya fundus. Kemudian korpus, korpus itu bagian badan. Ini adalah bagian badannya. Ya, nah, oke. Kemudian ada sphincter. Sphincter itu nanti di dalam sini ada seperti pintunya, sphincter. Sphincter pylori namanya ya. Ini kalau kita lihat lambung, nah ini ada tunikanya, ada lapisannya yang paling tebal yaitu adalah lapisan dari otot polos. Ya, nah ini dia. Proses pencernaannya dilakukan oleh kontraksi dari otot polos, kimiawinya ada dengan enzim. Yang paling besar peranannya pada si lambung adalah asam lambung atau HCl. Apa sih fungsinya HCl? Fungsinya HCl itu adalah untuk antibakteria makanan di dalam lambung. Ya, jadi dia sifatnya adalah sebagai antiseptik. Nah, kemudian kalau kita lihat lambung itu berlendir. Apa sih tujuannya? Tujuannya daerah lambung adalah daerah yang asam sekali. Ya, makanya kalau kita pernah dengar penyakit GERD, ya gastrointestinal reflux gitu ya, disease, orang yang GERD itu biasanya dia itu asam lambungnya tinggi. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi itu kalau asam lambungnya tinggi, kadang dadanya tuh sampai berasa panas, heartburn namanya. Ya, jadi dari lambung, keluhannya itu orang bisa macam-macam. Orang sakit mah, itu keluhannya bisa macam-macam. Bisa dadanya panas, kalau mual udah biasa ya, mual, muntah, dadanya panas, bahkan kadang-kadang suka sesak nafas. Kenapa? Ya tadi asam lambungnya naik ke atas mengiritasi saluran pernafasan. Ya, karena memang sifatnya yang sangat asam. Oleh karena itu, sebetulnya lambung itu karena dia sifatnya sangat asam, harus ada yang melindunginya. Karena kalau nggak ada yang melindunginya, si lambung itu nanti akan cepat luka. Nah, yang melindunginya siapa? Yang melindunginya adalah lendir. Ya, nah kemudian yang berikutnya ada yang namanya enzim pepsin. Enzim pepsin itu fungsinya dia adalah memecah protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih simpel. Ya, nah ini tadi bagian lambung ya, ini lambungnya, dia akan setelah di lambung nanti makanan dia akan masuk ke usus halus. Ya, nah ini dia. Ini adalah proses pencernaan yang terjadi di lambung. Jadi kalau kita lihat makanan masuk dari esofagus nih di sini, ya, kemudian masuk ke lambung, nanti dia akan diolah di lambung ya, seperti kayak mesin cuci gitu ya, digerus oleh gerakan peristaltik. Ya, itu adalah mekanisme yang mekanikanya. Kemudian kimiawinya nanti dia dirubah menjadi bubur. Ya, itu makanya namanya bubur kim. Hasil proses pencernaan di lambung namanya bubur kim. Hasil proses pencernaan di mulut bentuknya bolus. Nah, oke. Nah. Ada kelenjar-kelenjar apa saja sih di fundus atau di lambung ya, baik di korpus maupun di fundus, dia tuh banyak sel-selnya.
Ya, yang pertama ada namanya sel peptik. Sel peptik itu nanti dia akan menghasilkan enzim pepsinogen untuk diubah menjadi pepsin. Di mana fungsi dari si pepsin adalah memecahkan protein. Ya. Nah, kemudian ada namanya sel oksintik. Ya, jadi ada sel peptik, ada sel oksintik. Sel peptik nanti akan mengeluarkan atau melepaskan pepsinogen. Sementara sel oksintik dia akan melepaskan asam lambung atau asam hidroklorik. Di mana asam lambungnya punya fungsi berbagai macam. Salah satu fungsinya tadi mengubah pepsin yang dihasilkan oleh sel peptik mengubah pepsinogen yang dihasilkan oleh sel peptik menjadi pepsin. Ya, sehingga nanti pepsin dapat digunakan untuk merubah protein. Oke. Kemudian yang berikutnya dia berfungsi sebagai disinfektan. Karena sifatnya yang asam bisa membuat makanan itu menjadi steril. Nah, kemudian merangsang pengeluaran beberapa hormon yang terdapat di usus. Dan yang terakhir adalah untuk proses pembuatan kalsium. Ya, oke. Nah, ya, kalau ini nanti bisa kamu baca saja, ya. Lalu berikutnya juga harus ada renin di lambung, ya, di mana fungsi dari renin adalah sebagai ragi pada proses fermentasi. Ya, jadi makanan di dalam lambung itu difermentasikan. Ya, ada yang mau tanya? Maaf dok, waktunya udah habis. Oke. Bukan sampai jam 1 ya? Habis katanya. Bukan sampai jam 1? Setengah 1. Sampai setengah 1? Dok. Oke, boleh. Iya. Ya. Sebentar ya, saya selesaikan sampai di lambung ya. Oke ya, jadi si renin ini fungsinya adalah sebagai enzim untuk fermentasi. Ya, fermentasi itu untuk proses pengasaman. Makanya kalau kita muntah, ya, itu rasanya tuh asam di mulut. Ya, karena memang zat makanan yang ada di lambung itu sudah mengalami proses fermentasi. Ya, kemudian ada enzim namanya juga lipase. Jadi jangan lupa ada enzim apa saja yang terdapat di dalam lambung. Oke. Nah, proses pengosongan di dalam lambung dia akan dihambat oleh suatu refleks yang berasal dari usus. Ya, nah jadi kalau ususnya belum selesai memproduksi makanan, dia akan memberikan refleks kepada proses pengosongan lambung. Ya. Oke, satu yang tidak boleh dilupakan adalah proses pengeluaran getah lambung yang berupa asam lambung sangat-sangat dipengaruhi oleh sistem saraf. Itulah yang kadang menjadi suatu penyebab yang tanpa orang sadari asam lambungnya meningkat. Jadi kalau dia stres, kadang-kadang, kenapa kok stres saya jadi mual ya? Nah, ya karena begitu kita stres, saraf simpatis kita akan terangsang. Begitu dia terangsang, nanti dia akan membantu pengeluaran dari asam di dalam lambung kita. Makanya kok berasanya jadi mual. Gitu, ya. Oke, sampai usus halus. Ada yang mau ditanyakan?